Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 558 membunuh seorang pria setiap 3 langkah, mengayunkan pedang tanpa ampun. Jiang Chen bergerak. Dengan pedang suci surgawi di tangannya, dia melangkah maju. Ledakan. Hanya dengan 1 langkah, ruang itu hancur, menghasilkan suara ledakan yang mengguncang tanah. Seperti guntur yang tiba-tiba, ledakan keras itu menyebar hingga puluhan mil, memungkinkan semua orang di wilayah ini mendengarnya dengan keras dan jelas mengguncang hati mereka. Niat membunuh yang menjulang tinggi meledak dari tubuh Jiang Chen, berubah menjadi sinar merah darah yang melesat ke awan, mencerahkan seluruh langit malam. Beberapa orang yang tinggal paling dekat dengan Pulau Heavenhawk telah tiba dan menyaksikan kejadian ini. Banyak orang kemudian menatap wajah Jiang Chen, beberapa bahkan mengenalinya. Pada saat ini, Jiang Chen tidak lagi menyamar. Lihat, itu Jiang Chen. Dia benar-benar telah kembali. Rumor tentang dia yang kembali dan ingin membanjiri Pulau Lang-Langit dengan darah adalah nyata. Aura yang sangat kuat, dia jauh lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Dia tampak seperti dewa perang sekarang. Dia melakukan ini demi Tuan Pulau. Istana Asura sudah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Pulau Heavenhawk sudah cukup lama tenang, dan akan kembali ramai hari ini. Iblis yang berinkarnasi, Jiang Chen telah kembali, bersama dengan biksu yang tidak tahu malu itu. Aku khawatir Provinsi Liang akan kembali kacau. Aku hanya ingin tahu apakah Jiang Chen dapat menghadapi Taekwondo kedua. Lagi pula, Zhang Liang adalah Raja Tempur kelas 8. Aura Jiang Chen terlalu kuat, dan saat kembali, dia langsung menimbulkan keributan besar. Tak seorang pun bisa tetap tenang setelah mengetahui kemana dia pergi. Di bawah tatapan mata banyak orang, Jiang Chen melangkah menuju Pulau Heavenhawk selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, niat membunuhnya akan semakin kuat, menimbulkan teror di hati orang-orang. Siapa dia? Beraninya kau? Tepat pada saat ini, suara keras terdengar dari Pulau Heavenhawk. Setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dari pulau itu. Orang yang memimpin adalah Raja Tempur kelas 1, sementara yang lainnya adalah prajurit jiwa tempur puncak. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi bangga dan arogan yang sama yang unik bagi para pengikut dari sekte-sekte besar, sambil menggambarkan ekspresi yang mengatakan bahwa mereka akan mencabik-cabik penjajah itu. Saat ini, Pulau Heavenhawk adalah benteng Istana Asura di Samudra Chaotic dan ditunjuk oleh Taipan Agung. Di seluruh Provinsi Liang, siapa yang berani tidak menghormati Istana Asura? Karena itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Astaga, plus. Murid dari Istana Asura itu disambut dengan sinar pedang yang menyilaukan. Sinar pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan menerangi langit saat menembus angkasa, menyerbu ke arah murid itu. Apa? Para murid berteriak kaget, suara terakhir yang pernah dia tinggalkan di dunia ini. Pedang itu mengiris dari atas ke bawah, memotong tubuhnya menjadi 2, membunuhnya di tempat. Saat berhadapan dengan sinar pedang ini, seorang Raja Tempur kelas 1 tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Adegan ini membuat para pengikut Combat Soul yang tersisa ketakutan. Wajah mereka langsung pucat, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka menatap tamu tak diundang itu dengan tak percaya, tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani membunuh seorang pria dari Istana Asura. Dia adalah seorang pria pemberani. Saya Jiang Chen. Saya tidak mati, dan saya telah kembali. Meskipun suara Jiang Chen tidak keras, namun suaranya terdengar kuat, sehingga dapat didengar dengan jelas oleh setiap orang di area ini. Dia, Jiang Chen, belum meninggal, dan dia telah kembali. Jiang Chen, dia Jiang Chen. Dia benar-benar belum mati, dan dia telah kembali. Dia menjadi semakin kuat. Cepatlah, kita harus segera memberitahu Taipan kedua. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita yang akan bisa menghentikan Jiang Chen ini. Para murid Istana Asura sangat terkejut. Sebelumnya, setiap kali mereka memikirkan luka-luka yang diderita Jiang Chen, mereka mengira dia kemungkinan besar telah meninggal. Namun yang mengejutkan, Jiang Chen telah kembali, dan dia bahkan telah membunuh seorang Raja Tempur saat kembali. Pada saat ini, seluruh Pulau Heavenhawk dibawa ke dalam situasi yang kacau. Kematian Raja Tempur kelas 1 itu membuat para pengikut jiwa tempur tidak dapat mengendalikan diri, menyebabkan mereka mulai mundur. Mata mereka tertuju pada pedang di tangan Jiang Chen, takut bahwa Jiang Chen mungkin menyerang mereka juga. Jiang Chen tidak melihat murid-murid ini, tetapi sekali lagi mengalihkan pandangannya ke mayat Zhuang Fan di langit. Dia memperkirakan jarak di antara mereka, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, bunuh seorang pria dengan setiap 3 langkah. Saudara Zhuang Fan, lihat ini, aku akan menggunakan darah orang-orang ini untuk membasuh kesedihan di jiwamu. Jiang Chen bergerak lagi. Dia melangkah maju 3 langkah lagi dengan sangat lambat, lalu dia mengayunkan pedangnya, mengiris murid lainnya menjadi 2 bagian. Berdasarkan perhitungan Jiang Chen, jika ia terus berjalan seperti ini, ia akan membutuhkan 100 langkah untuk mencapai Zhuang Fan.
Saat ini, ada sekitar 30 orang di Pulau Heavenhawk, dan ia memutuskan untuk membunuh satu orang setiap 3 langkah sehingga ketika ia akhirnya mencapai Zhuang Fan, setiap murid Istana Asura di pulau itu akan terbunuh. Ia akan menggunakan kematian mereka untuk menghibur jiwa Zhuang Fan. Dengan serangan ketiga, seorang pria terbunuh. Tidak seorang pun dapat menghindari pedang Jiang Chen. Itu adalah pedang yang merenggut nyawa. Selama Anda tertusuk olehnya, kematian tidak dapat dihindari. Tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Setiap kali pedang suci surgawi diayunkan di udara, seorang pria akan mati, dan dia bahkan tidak akan dapat berteriak sebelum mati. Kami butuh bantuan segera. Jiang Chen telah kembali. Murid-murid yang tersisa sangat ketakutan dan berteriak dengan marah. Ini tidak masuk akal. Jiang Chen, sungguh mengejutkan melihatmu masih hidup, dan terlebih lagi kau punya nyali untuk datang ke sini. Sepertinya ramalan Taipan Agung itu benar. Namun, karena kau cukup berani untuk mengungkapkan dirimu hari ini, aku akan menjadikan hari ini sebagai hari peringatan kematianmu. Tepat pada saat ini, seorang pemuda terbang keluar dari Pulau Heavenhawk. Dia adalah seorang pria dengan sikap yang sangat tirani. Aura yang mengelilingi tubuhnya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menatap langsung ke wajahnya. Dia adalah salah satu dari 13 Taik Ons, seorang raja tempur kelas 6. Di tempat seperti Provinsi Liang, ini dianggap sangat menakutkan. Melihat kedatangan pria ini, seolah-olah para pengikut jiwa tempur itu telah menemukan tulang punggung mereka. Masing-masing dari mereka langsung bersemangat. Seorang raja tempur kelas 6 telah tiba, dan dia pasti akan menghentikan, atau bahkan membunuh Jiang Chen, membalas dendam atas rekan-rekan murid mereka yang telah dibunuh oleh Jiang Chen. Astaga, plus. Namun sayangnya, Taik.on disambut dengan pedang yang sama seperti yang lainnya, serangan pedang yang terlihat agak sederhana. Meskipun tampaknya itu hanya sinar pedang sederhana, Taik.on merasa tidak mungkin untuk menghindarinya, dan hanya bisa pasrah melihat sinar pedang itu mendekatinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang raja tempur kelas 6 yang memiliki banyak trik luar biasa, dia berhasil melancarkan serangan balik dengan seluruh kekuatannya di saat yang paling kritis. Sayangnya, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tidak mungkin ia dapat menandingi pedang suci surgawi. Dibandingkan dengan yang lain, ia sedikit lebih baik, karena ia benar-benar dapat menjerit kesakitan saat tubuhnya terbelah dua oleh pedang suci surgawi. Apa? Membunuh raja tempur kelas 6 hanya dengan satu serangan. Astaga! Seberapa kuat sebenarnya Jiang Chen ini? Dia hanya menghilang selama beberapa bulan, tetapi itu membuatnya tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Jika penilaianku benar, Jiang Chen sekarang adalah raja tempur kelas 5. Saat dia masih menjadi raja tempur kelas 1, dia memiliki kemampuan untuk membunuh raja tempur kelas 4. Dan sekarang setelah dia menjadi raja tempur kelas 5, wajar saja jika dia dapat membunuh raja tempur kelas 6 dengan mudah. Sepertinya hanya Taik.on kedua yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jiang Chen ini sekarang. Seorang raja tempur kelas 6 baru saja terbunuh, dan Istana Asura telah kehilangan satu Taik.on lagi sekarang. Jiang Chen terlalu kuat, dan melihat bagaimana dia berperilaku, saya pikir dia akan membunuh setiap orang dari Istana Asura yang berada di Pulau Heavenhawk hari ini. Semakin banyak orang berdatangan ke tempat ini. Jiang Chen membunuh seorang raja tempur kelas 6 hanya dengan satu serangan saja telah membuat banyak orang terkesima. Pertunjukan yang luar biasa itu bahkan dapat dibandingkan dengan ketika guru besar Ran Feng membunuh seorang raja tempur kelas 9 hanya dengan satu tatapan. Ketuk, ketuk, ketuk. Tanpa ampun, Jiang Chen melangkah maju 3 langkah lagi. Kemudian, dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi ke udara, menatap tajam ke arah seorang pria, dan mengayunkan pedangnya dengan kuat. Semua murid sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Bahkan seorang raja tempur kelas 6 pun terbunuh, bagaimana mungkin mereka masih punya keinginan untuk melawan orang ini? Tanpa ragu, mereka segera berbalik dan bergegas kembali ke Pulau Heavenhawk. Arg! Jeritan memilukan lainnya terdengar di udara, saat seorang pria lainnya terpotong menjadi 2 dan tewas di tempat. Itu membuktikan bahwa siapapun yang ingin dibunuh Jiang Chen tidak akan bisa melarikan diri. Arg! 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 Jiang Chen bergerak lebih cepat, dan dia segera melangkah 30 langkah lagi. Tanpa kecelakaan, dia membunuh seorang pria dengan setiap 3 langkah yang diambilnya. Seluruh langit dipenuhi darah para pengikut Istana Asura. Tepat pada saat ini, Pulau Heavenhawk bagaikan neraka di bumi, sementara Jiang Chen adalah iblis yang memegang pedang malapetaka, dengan gelisah memanen semua kehidupan yang bersentuhan dengannya. Semua penonton di luar Pulau Heavenhawk dipenuhi dengan ketakutan yang besar hanya dengan menyaksikan pemandangan itu. Jadi, keadaan menjadi lebih buruk bagi para murid Istana Asura yang terjebak di dalam. Arg! Jeritan memilukan lainnya terdengar. Jeritan itu berasal dari seorang raja tempur kelas 5 saat ia tewas. Sekarang, lebih dari separuh murid dari Istana Asura yang hadir telah tewas. Semua raja tempur kelas 6 dan 5 telah tewas, dan tidak ada seorang pun yang berani maju dan melawan kejahatan ini.
Cepat, pergi dan dapatkan Taekdon kedua. Hanya dia yang bisa menghentikan orang buas ini. Seseorang berteriak keras. Karena Second Taekdon tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan ketika dia berada di sini, dia biasanya menghabiskan waktunya dengan berkultivasi secara tertutup. Namun, karena Pulau Heavenhawk berada dalam situasi yang kacau balau, bahkan jika dia berada dalam kultivasi yang sangat terpencil, dia pasti sudah waspada sekarang. Akhirnya, aura yang sangat kuat membubung ke langit dari area dalam Pulau Heavenhawk. Seorang pemuda berpakaian putih menampakkan dirinya. Dia tampak berusia awal 30-an, dan memiliki tubuh kekar, yang tampaknya sebanding dengan Namong Wentian. Setelah pemuda itu tiba, ia segera mengeluarkan sebilah pisau emas tajam. Ia mencium bau darah yang menyengat, dan melihat mayat-mayat murid Istana Asura. Masing-masing dari mereka terpotong menjadi dua, tanpa kecuali. Ledakan. Pria itu langsung marah. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar Provinsi Liang, Istana Asura belum pernah mengalami kerugian sebesar itu, dan tidak ada yang berani membunuh orang-orang dari Istana Asura. Pemandangan seperti ini tidak terbayangkan. Taekdon kedua, itu dia Jiang Chen. Dia belum mati, dan dia baru saja membunuh banyak orang kita. Setelah melihat kedatangan Taekdon kedua, semua murid yang ketakutan sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka segera menghela napas lega. Beberapa bahkan menunjuk Jiang Chen dan berteriak. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan Taekdon kedua, dia pasti bisa menangkap Jiang Chen. Tidak akan ada lagi kecelakaan, hidup mereka sekarang aman.